Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Baik ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, silahkan dibuka kitab yang berwarna putihnya, halaman berapa? 24. Baik, di sini Syekh Bakar Abu Zaid berkata dalam kitab beliau Hilya Talibil Ilmi bahwa di antara akhlak atau adab yang harus kita miliki sebagai pencari ilmu, sebagai penuntut ilmu, sebagai talibul ilm. Apa di antara adab yang mesti kita miliki ya akhwat? Bahkan ini bukan hanya kita sebagai pencari ilmu, tapi lebih umum kita sebagai muslimah. Apa akhlak atau adab yang harus kita miliki? Di antaranya adalah berlemah lembut. Berarti jikalau kita diminta untuk berlemah lembut, berarti kita diminta untuk tidak kasar, ya. Jadi setiap orang yang dia mengaku dirinya seorang muslimah, seorang muslim, hendaklah mulai sekarang membiasakan perbuatannya, perkataannya tidak sembarangan dalam berbuat dan berkata. Hindari sesuatu yang kasar, apalagi sampai na'udzubillah summa na'udzubillah memainkan tangan, ya. Ibu-ibu pernah dengar nggak ada kasus namanya KDRT? Pernah dengar? Itu kira-kira yang dimainkan olehnya mulut atau tangan? Tangan. Maka dari itu, kalaulah diri kita menyadari bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya telah menjelaskan betapa mulianya sifat lemah lembut, maka kita semuanya akan berlomba-lomba untuk memiliki sifat yang lemah lembut. Ramadan kemarin kita sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersikap lemah lembut. Apa di antara bukti kita harus memiliki sikap lemah lembut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ya akhwat, apabila ketika kalian berada dalam keadaan saum, kemudian ada yang mencaci kalian, ada yang menghina kalian, kita disunahkan untuk membaca apa atau untuk menjawabnya dengan kata-kata seperti apa ibu-ibu? Inni shaimun. Maaf, saya tidak perlu menggubris apa yang menjadi perkataanmu yang engkau katakan kepada saya, hinaanmu, celaanmu, tapi saya cukup mengatakan maaf, saya sedang saum. Itu artinya kita sebenarnya sedang diajarkan untuk berlemah lembut kepada orang lain, sekalipun orang tersebut telah menghina diri kita, sekalipun orang tersebut telah mencela diri kita, sekalipun orang tersebut telah memfitnah diri kita. Subhanallah. Dan jangan sekali-kali kita membalas dengan jebakan atau dengan perkataan-perkataan yang kasar, karena itu adalah jebakannya syaitan. Syaitan itu pengennya ada yang berkata kasar kepada kita, kita balas balik berkata kasar. Itu jebakannya syaitan. Di situ masalahnya nggak selesai, kita yang dapat dosa. Jadi bagaimana, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah diam dulu. Diam. Kemudian kalau kita dalam keadaan saum, maka kita katakan inni shaimun. Dan kata Syekh Utsaimin, ketika ada seseorang yang memberitahukan bahwa dirinya sedang berpuasa, ya, itu bukan merupakan perkara riya. Kalau untuk memberitahu bahwa saya tidak akan membalas ejekanmu, tidak akan membalas perkataanmu, tidak akan membalas hinaanmu, saya cukup mengatakan saya sedang saum. Dan ini ya akhwat, dihitung pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Jadi bukan berarti kalah-kalahan, bukan menang-menangan, bukan. Justru orang yang dia bisa menahan emosinya
dia bisa menahan amarahnya, dia tidak menjelek-jelekan orang lain, justru itulah pemenang sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Hati-hati ya akhwat, apalagi seorang ibu harus pandai-pandai menjaga mulutnya. Kalau seorang ibu itu dia tidak pandai menjaga mulutnya, tidak pandai menjaga lisannya, perkataan kasar terucap kepada anak-anaknya. Misalnya seorang ibu yang biasa mengumpat, seorang ibu yang biasa mencela kepada anak-anaknya, seorang ibu yang biasa membuli anak-anaknya, maka saya katakan bahwa hal demikian akan ditiru oleh anak-anaknya. Anak-anak akan membuli kawannya dengan perkataannya, anak-anak akan mencela kawannya, anak-anak akan mengumpat kawannya. Dari mana dia belajar? Dari ibunya. Dan ini akan Allah jadikan sebagai dosa jariyah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, maka dari itu siapapun yang saat ini sudah menjadi ibu atau yang akan menjadi seorang ibu, hendaklah membiasakan lisannya untuk tidak berkata kasar, untuk tidak berkata jorok, untuk tidak mudah mencelah, untuk tidak mudah menghina merendahkan orang lain, untuk tidak mudah memfitnah orang lain. Karena semuanya akan ditiru oleh anak-anaknya. Subhanallah. Subhanallah. Dan ini PR untuk kita semuanya. Sesungguhnya apapun yang kita ucapkan, misalnya dari kalimat thayyibah, kita ucapkan kepada anak-anak, nah kalau ada sesuatu dari Allah, ucapkan alhamdulillah. Nah, kalau kamu meminta kekuatan, ucapkan la haula wala quwata illa billah. Nah, kalau bersin, ucapkan alhamdulillah. Itu menandakan artinya seorang ibu sedang mengajarkan kelemah lembutan kepada anak-anak. Dan saya yakin seorang anak yang memiliki ibu yang senantiasa mendoakan dirinya dengan doa-doa terbaiknya, dan anak itu mendengarnya, ataupun kalimat-kalimat thayyibah yang keluar dari lisannya, maka saya yakin anak-anak pun akan demikian. Ya, dia bersin, dia otomatis atas izin Allah langsung mengucapkan alhamdulillah. Dari mana dia belajar? Dari bundanya, dari umminya. Ya, subhanallah. Dan ini PR ya akhwat, di mana sekarang banyak sekali terutama kaum hawa, kaum wanita, yang mana dia tidak kasar dengan tangannya, tapi lisannya tajam, lisannya mudah merendahkan orang lain, lisannya mudah untuk mencaci maki orang lain, lisannya mudah untuk memfitnah. Bukan hanya lisan, tapi terkadang dalam bentuk tulisan. Ini juga hati-hati, sama saja. Ya, tulisan-tulisan yang ditulis oleh teman-teman di media-media sosial itu akan menjadi saksi nanti di akhirat. Kalau di dalam tulisan, ibu-ibu mungkin pernah lihat ada komentar, ya, misalnya ada sebuah tulisan kemudian ada komentar. Walaupun kita tidak kenal orang yang berkomentar, tapi kalau komentarnya bentuknya menghina, mencaci, kata-kata kotor dikeluarkan, kira-kira kita bisa menilai nggak zahir orang tersebut seperti apa? Bisa menilai, kok kata-katanya nggak bagus ya, kok kata-katanya menghina orang lain ya, kok kata-katanya merendahkan orang lain ya, kok kata-katanya begitu kan? Kita sudah bisa menilai. Padahal kita nggak kenal siapa yang berkomentar, kita nggak kenal siapa yang berucap. Tapi ingat, kata Imam Ibnul Qayyim, siapapun yang kita ingin melihat diri seseorang, maka lihatlah dari apa yang dikatakannya, maka lihatlah dari apa yang ditulisnya. Orang-orang yang memiliki jiwa yang bersih, tidaklah keluar dari mulutnya kecuali doa-doa kebaikan, kecuali perkataan-perkataan yang lembut, kecuali perkataan-perkataan yang menyuruh orang kepada yang ma'ruf dan mencegah orang kepada yang mungkar. Itulah sesungguhnya jiwa-jiwa seorang penuntut ilmu. Jadi seorang penuntut ilmu hendaklah tidak mudah untuk menjelekkan orang lain, hendaklah tidak mudah untuk mencela orang lain, hendaklah tidak mudah untuk merendahkan orang lain. Kenapa ya akhwat? Karena kita sedang belajar bagaimana Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita. Lihat Rasulullah SAW ya akhwat, ketika beliau dikata-katai, beliau seorang penyihir, beliau seorang, mohon maaf, yang gila, beliau seorang penyair,
Apakah kemudian terucap dari lisan baginda Nabi kita Muhammad SAW kata-kata yang kotor? Tidak. Bahkan terkadang beliau itu subhanallah, ketika beliau dikata-katai dengan perkataan-perkataan yang kotor, beliau mendoakan, mendoakan dengan kebaikan. Dan itulah yang harus kita miliki ya akhwat. Kalau ada orang memfitnah kita, maka kita katakan alhamdulillah, transferan pahala sudah dapat tanpa saya berlelah-lelah untuk mengerjakan ibadah. Kalau ada yang mencela kita, kita diam, alhamdulillah, transferan pahala dapat lagi. Kira-kira tenang gak bu hidupnya bu? Tenang. Orang yang dia subhanallah memiliki kedekatan dengan Allah, maka di sini akan terlihat dari kehidupannya. Tidak mudah untuk membalas kejelekan orang lain, tidak mudah untuk membalas perkataan orang lain yang buruk. Dia akan menghadapinya dengan penuh ketenangan. Justru dia akan membalasnya dengan kebaikan. Dan disinilah yang harus kita miliki ya akhwat. Coba kalau kita lihat para syekh, ya teman-teman, kalau kita lihat di media sosial, para syekh itu kalau sedang memberikan tausiahnya, ada beberapa syekh yang saya suka mendengarkan kajian beliau. Kita lihat dari raut mukanya itu adem, tenang, ya enggak? Kita bisa lihat, bahkan orang-orang yang subhanallah ahlul Quran, mereka itu kita belum kenal, kita baru saja melihat saja sudah terlihat di mukanya itu sesuatu yang menyejukkan. Ya Masya Allah. Dan saya ingat betul nasihat guru kami yang kemarin berjumpa di Masjidil Haram. Beliau mengatakan bahwa sibukkanlah hari-hari kita dengan Al-Quran. Sibukkanlah hari-hari kita dengan kalamullah. Orang yang menyibukkan harinya dengan kalamullah, maka ia tidak tersibukkan dengan kalamun nas. Maka ia tidak tersibukkan dengan perkataannya manusia. Subhanallah. Perkataan siapa ya akhwat yang paling benar? Apakah perkataan manusia atau perkataannya Allah atau firmannya Allah? Firmannya Allah. Barang siapa yang menyibukkan diri dengan firmannya Allah, mentadabburi, membaca, belajar, mengamalkan, maka tidak ada lagi waktu untuk dia menyibukkan dirinya dengan perkataan manusia. Dan subhanallah, bersyukurlah kepada Allah manakala Allah menyelamatkan kita dari orang-orang yang senantiasa berkata kasar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari orang-orang yang sukanya memfitnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari orang-orang yang sukanya mengadu domba, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari berbagai macam keburukan. Amin, Allahumma amin. Baik, akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah, kita akan kembali ke kitab aslinya, kitab Talibul Ilmi. Apa kata Syekh di sini? Qala al-muallif rahimahullahu taala, at-tahalli birrifqi, hendaklah seorang penuntut ilmu menghiasi dirinya dengan kelemah lembutan. Berarti di antara sifat yang harus kita miliki ya akhwat adalah lemah lembut. Iltazimir rifq fil qawli mujtanibal kalimatul jafiyah, fa innal khitabal layyin yata'allaqun nufusun nashizah wa adillatul kitabi was sunnah fi hadha mutakatsira. Kata Syekh, hendaklah kita itu memiliki sifat lemah lembut, dan sebuah hal yang lain itu adalah lembut, ya, lain itu lembut, atau latif sama, latif itu lembut. Jadi kalau ada teman-teman namanya latifah, harusnya orangnya lembut, penyayang, lebih kepada seperti itu. Dan harusnya kita harus bisa menggambarkan diri kita dengan nama yang disematkan orang tua kita kepada kita, ya. Jadi latif, lain itu sama, artinya adalah lemah lembut. Dan sesuatu yang lemah lembut, kata Syekh, yata'allafun nufus, orang itu akan suka. Ibu-ibu lebih suka yang mana? Berteman dengan orang yang lisannya kasar, yang lisannya tajam, atau dengan orang yang lisannya bagus? Fitrah, ya kan? Fitrah kita seperti itu. Kalau kita suka berteman dengan orang yang lisannya tidak tajam, begitu pula orang lain ingin berteman dengan kita yang memiliki lisan yang tidak tajam. Ketika ada seorang penuntut ilmu, ia diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang banyak, tapi na'udzubillah summa na'udzubillah, ternyata misalnya dia kasar kepada keluarganya. Ada seorang laki-laki, saya pernah mendapatkan curhatan dari seorang akhwat, ya,
Tapi ini tidak boleh disimpulkan ya akhwat. Ini hanya kasus kecil saja dari kasus-kasus yang ada. Jadi akhwat itu cerita ke saya bahwa suaminya itu adalah seorang penghafal Al-Quran. Namun qadarullah tangannya bermain, ya. Tangannya kasar kepada keluarganya, tangannya kasar kepada anak-anaknya, dan itu membuatnya akhirnya keluarganya berantakan, dan itu akhirnya membuat anaknya takut kepada ayahnya, istrinya takut kepada suaminya. Maka yang demikian sesungguhnya laki-laki tersebut belum disebut sebagai talibul ilm. Kenapa? Karena masih ada sifat kasar yang ada pada dirinya. Ya akhwat, kelembutan itu mendatangkan kebaikan. Subhanallah, kelembutan itu mendatangkan kebaikan. Dimanapun ada kelembutan, pasti manusia akan menyukainya. Subhanallah. Dan beliau mengatakan, wa adillatul kitabi was sunnah fi hadza mutakatsira, dan banyak dalil-dalil yang telah Allah Subhanahu wa taala ataupun rasulnya menjelaskan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Coba teman-teman buka surah Al-Qalam. Surah Al-Qalam ini ada di juz 29. Dibaca surah Al-Qalam ayat 4. Ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baca silakan. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sungguh engkau memiliki akhlak yang agung. Firman Allah ini teman-teman menjelaskan bagaimana Rasulullah SAW memiliki akhlak yang begitu mulia, memiliki akhlak yang begitu luar biasa. Kita sebagai umatnya harus bisa meneladani akhlak yang telah digambarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah mengatakan bahwa akhlaknya Rasulullah itu seperti Al-Quran. Jadi apa-apa yang ada dalam Al-Quran ada pada diri Rasulullah SAW. Sekarang buka surah Al-Imran ayat 159. Surah Al-Imran adalah surah yang ketiga. Ketemu, dibaca bareng-bareng. Ya. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Subhanallah. Di sini Allah menggambarkan bahwa dengan rahmat Allah engkau bisa berlemah lembut kepada mereka wahai Muhammad. Kiranya engkau, kata Allah, wahai Nabi Muhammad, bersikap keras terhadap orang-orang yang ada di kota Mekah, terhadap sahabat-sahabatmu, maka pastinya mereka menjauh darimu. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, ada kisah yang sangat masyhur di mana ini menunjukkan lembutnya Rasulullah SAW. Masih ingat kisah orang Badui yang, mohon maaf, yang dia kencing di masjid? Ada yang tahu kisahnya? Masya Allah. Baik, ada yang belum tahu. Jadi orang Badui ini, tahu orang Badui nggak? Orang Badui itu biasanya berasal dari pedalaman. Dia belum kenal dengan adab, dia belum kenal dengan Islam. Maka orang Badui ini datang ke Masjid Nabawi. Pas di Masjid Nabawi, mungkin namanya juga orang baru ya ibu-ibu, nggak tahu toiletnya di mana, dia buang air kecil di masjid. Waktu itu masjidnya tidak sebagus Masjid Mutiin, ya, masih terbuat dari tanah. Ketika orang Badui itu buang air kecil sembarangan, waktu itu para sahabat ingin mengusirnya, jangan di situ. Tapi kemudian datang Rasulullah SAW dan mengatakan, sebentar, tunggu, biar orang Badui ini menyelesaikan dulu buang air kecilnya. Subhanallah, orang Badui yang dia belum tahu yang namanya ilmu, belum tahu yang namanya adab, dengan fitrah yang telah Allah titipkan kepada orang Badui ini, maka orang Badui ini berkata, ya Allah, sayangilah Muhammad dan jangan sayangi orang yang di sekitarnya. Lihat, fitrah yang Allah titipkan. Dan ternyata ini menunjukkan betapa Rasulullah SAW itu penyayang, memiliki kelemah lembutan kepada siapapun. Hikmahnya,
Kalau orang Badui ini, mohon maaf ya jamaah, sedang buang air kecil, di tengah perjalanan OTW-nya buang air kecil, kemudian diusir oleh para sahabat, maka najisnya kemana-mana enggak? Tercecer kemana-mana. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semua perkataan beliau adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, dipandu oleh Allah. Ketika Rasulullah SAW berkata, selesaikan dulu hajatmu, kemudian meminta kepada para sahabat, ambil dalun itu ember yang berisi air, siramkan, selesai masalahnya. Subhanallah, bijak nopo bijak Rasulullah, ibu-ibu, bijak. Masalahnya kadang kita sebagai emak-emak, kalau melihat situasi di depan mata kita, apalagi anak-anak kita sendiri yang ikhwan, yang laki-laki misalnya, kira-kira kita langsung otomatis lemah lembut atau bagaimana ibu-ibu? Jangan mas, gitu ya. Ya Allah, gitu nggak? Itu emak-emak nggak? Langsung teriak. Alhamdulillah kalau tidak berkata-kata yang kasar. Kalau sudah mencaci maki, sudah mendoakan keburukan, kira-kira siapa yang menyesal? Ibunya. Kenapa tadi saya berkata-kata yang tidak baik? Kenapa saya tadi mendoakan yang tidak baik untuk anak saya? Ya. Jadikan Rasulullah SAW sebagai contoh untuk kita semuanya. Bagaimana beliau melihat situasi yang luar biasa dengan penuh kebijakan, akhirnya beliau bisa memutuskan dengan keputusan yang sangat luar biasa. Masya Allah. Dan itu adalah bagian dari kisah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, dan akhirnya orang Badui ini masuk Islam. Masya Allah. Kenapa masuk Islam, Bu? Cinta dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Syekh mengatakan, hadza min ahammil akhlaqi li talibil ilm. Tolong garis bawahi. Kata Syekh, ini adalah akhlak yang paling penting bagi seorang penuntut ilmu. Aham itu paling penting. Memakai wazan seperti ahsan, paling baik. Sawaun kana taliban am matluban am mualliman. Subhanallah. Dan akhlak ini bukan hanya dimiliki oleh seorang penuntut ilmu, juga harus dimiliki oleh seorang guru, muallim. Ya subhanallah. Bagi ibu-ibu, kita semuanya adalah guru bagi anak-anak kita. Maka kita harus memiliki yang namanya sifat lemah lembut. Ya subhanallah. Farrifqu kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan arif, bahasa Arabnya lemah lembut itu arifq, ra fa qaf. Itu bahasa Arabnya lemah lembut. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha rafiqun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha lembut. Ayo, Masya Allah. Berarti dari sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha lembut. Yuhibbur rifqu fil amri kullih. Dan Allah mencintai kelemah lembutan dalam setiap perkara tanpa terkecuali. Baik itu seorang guru ketika menghadapi murid-muridnya, seorang ibu menghadapi anaknya, kita menghadapi tetangga kita, murid menghadapi gurunya, ayah menghadapi anaknya, anak menghadapi orang tuanya. Semuanya membutuhkan kelembutan. Dan biasanya ibu-ibu, seseorang yang dia memiliki kelembutan, maka biasanya terdapat banyak kebaikan pada dirinya. Masya Allah, Masya Allah. Kenapa saya katakan demikian? Karena sifat baik itu, apalagi sampai disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, bahwa sesungguhnya kelemah lembutan itu akan mendatangkan kebaikan. Artinya, ketika seseorang sudah berlemah lembut, berarti di sini dia memiliki kebaikan-kebaikan yang lain. Masya Allah. Kemudian di sini ada disebutkan bahwa kata Rasulullah SAW, wa ma kana ar-rifqu fi syai'in illa zana, wa la nazzahu min syai'in illa syana. Barang siapa yang telah dicabut lemah lembutnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang tersisa adalah keburukan. Subhanallah. Maka dari itu, di antara yang bisa kita lakukan, kalau ada ibu-ibu belum bisa berlemah lembut, kata-katanya belum bisa lembut kepada anak-anak, minta sama Allah Subhanahu wa taala.
Dan bukan berarti saudari kita yang orang Sulawesi itu tidak bisa berlemah lembut. Ibu-ibu pernah nggak dengar dialeknya orang Sulawesi kalau berbicara? Itu kita orang Jawa akan berkata, kok nyentak-nyentak gitu ya, kasar banget bahasanya. Menurut mereka itu lembut. Sebaliknya, mereka kalau dengar orang Jawa bilang, ya Allah ini lembut beneran ini. Udah gitu pakai bahasanya kromo halus. Ya. Yang jadi standar itu bukan intonasi ya ibu-ibu, tapi ucapan yang keluar dari lisan. Bisa saja dia lembut, tapi ternyata sesungguhnya perkataannya tajam. Bisa dipahami? Dia lembut, orang Solo, orang Jogja berkata-kata, ya berucap. Tapi ternyata ucapannya itu nyelekit. Ibu pernah gak ketemu sama orang begitu? Pernah. Berarti sesungguhnya dia belum lembut. Nah, jadi standar lembut itu bukan pada intonasi, tapi pada apa yang diucapkan yang keluar dari lisannya. Kalau saya tanya jamaah yang baru berjumpa, saya pernah waktu itu tanya ke jamaah. Ada yang tanya ke saya, Ustazah orang mana? Antum tebak, ana orang mana? Ada yang berkata antum orang Medan. Orang Medan, Medan dari mana Medan? Dari intonasi kalau antum berbicara. Oke, berarti saya orang Jogja harus lebih lembut lagi ya. Nanti masalahnya kalau saya terlalu lembut jamaahnya tidur. Iya enggak ibu-ibu? Betul. Jadi terkadang subhanallah sebuah intonasi itu ibu, ketika kita tegas bukan berarti kita kasar, ya. Tegas dan kasar itu berbeda. Ya. Baik. Kemudian di sini lakin kata Syekh la budda an yakunal insan rafiqan fi ghairi dha'af. Lihat, ini ada hal yang perlu dicatat baik-baik. Kata Syekh, tetapi bukan berarti orang yang lembut itu lemah. Lakin itu akan tetapi bukan berarti orang yang rafiq, orang yang lembut itu dia lemah, bukan. Kenapa? Karena bisa jadi dia orang lembut tapi kuat, tegar. Dan ini akan mempengaruhi kehidupannya. Seorang yang dia diberikan kekuatan oleh Allah, siapa yang memberikan kekuatan ya akhwat? Allah. Dan seseorang yang dia lemah menghadapi kehidupan ini, dikit-dikit dia mundur, dikit-dikit dia berputus asa. Kira-kira yang gampang sakit, yang lemah atau yang kuat? Yang lemah. Ya. Orang yang Allah berikan kekuatan biidznillahi ta'ala akan Allah berikan kesehatan. Maka dari itu kaidah berlaku bukan berarti lembut adalah lemah, karena Allah mencintai sesuatu yang kuat. Amma an yakuna rafiqan yamtanahun Amma an yakuna rafiqan fala ya'khudh biqawlihi wa la yatam bihi fahada khilaful hazm, lakinna yakuna rafiqan fi mawadi'ir rifq wa 'anifan fi mawadi'il 'an wa la ahad arhamu min Allah wa ma'a dhalika yaqulu fi zani waz zaniyah fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudh bihima ra'fatun fi dinillah. Lihat ya akhwat, ada kaidah berlaku juga bahwa apakah kita berlemah lembut dalam setiap perkara di situasi dan kondisi yang sama, atau kita bisa menempatkan. Kita harus bisa menempatkan. Syekh memberikan penjelasan firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang yang berzina. Fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jaldah. Orang-orang yang dia pernah berzina, maka Allah berikan kepadanya hukuman untuk dirajam, untuk dipukul ya, dengan 100 pukulan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala, tadi saya sudah katakan, zat yang maha lembut, tapi bukan berarti Allah diam ketika ada sebuah kemungkaran. Allah tegas ketika tahu bahwa kedzaliman merajalela. Kenapa ya akhwat? Orang yang berzina itu sampai-sampai Allah Azza wa Jalla berikan hukuman tersendiri karena dampak efek dari perzinahan itu panjang. Dampak efek dari perzinahan itu panjang. Pertama, orang yang berzina akan merusak keturunan. Anak yang dia adalah hasil zina, maka tidak boleh dinisbahkan kepada ayahnya, tetapi kepada ibunya. Bahkan kalaupun dia menikah, maka ayahnya tidak boleh menjadi wali. Dan ini adalah sebuah kezaliman. Saya pernah berkata ibu-ibu, kepada ibu-ibu sekalian, bahwa saya pernah dulu mengajar di sebuah Islamic boarding school di Yogyakarta. Seperti biasa, jam istirahat saya digunakan untuk 2 hal.
Kalau enggak bersama suami, saya keluar, kita sudah punya tempat khusus, saya dan suami. Atau saya di kelas mendengarkan curhatan anak-anak. Suatu hari ada anak SMA, perempuan, akhwat. Dia bilang, "Ustazah, saya minta ustazah nanti istirahat duduk sama saya di kelas ini. Yang lain keluar," katanya. Saya bilang, "Kenapa ini anak?" Oke. Yang lain keluar, Mbak. Kamu duduk sini depan ustazah. Dia diem aja. Terus dia baru bilang begini. Lihat, anak hasil zina dia akan menyalahkan Allah. Kata dia begini, bilang, "Ustazah, kenapa Allah tidak adil kepada saya?" Astagfirullahaladzim. Saya langsung, astagfirullah, kenapa, ada apa ya? Dia langsung menyalahkan Allah. Perkataannya tuh langsung celep gitu loh. Kenapa Allah tidak adil dengan saya? Kenapa, ada apa, Mbak? Kenapa Allah melahirkan saya dari orang tua yang berzina? Sedangkan teman-teman saya dilahirkan dari orang tua yang pernikahannya sah, bukan hasil zina. Kenapa Allah begini, kenapa Allah begitu? Terus saya bilang cukup. Ya, ustazah, saya tuh malu ketika saya tahu dari bude bahwa saya adalah hasil zina begini. Lihat, dia mulai down. Bahkan dia berkata, saya sekarang sudah tidak lagi semangat hidup. Subhanallah. Anak hasil zina berkata demikian, ya akhwat. Subhanallah, Allahu Akbar. Saya katakan, nak, bersabarlah atas semua takdir Allah. Doakan orang tuamu. Kita memberikan solusi-solusi yang memungkinkan dia untuk bertaubat kepada Allah, ya. Bicara kepada orang tuamu yang baik dan katakan bahwa sesungguhnya saya itu begini-begini, katakan boleh, itu hakmu berkata, ya, tapi yang baik, pelan berkata kepada orang tua. Doakan orang tuamu agar Allah berikan hidayah. Dan apakah engkau bisa masuk lagi ke dalam rahim orang tuamu walaupun orang tuamu berbeda? Apakah itu akan memungkinkan hal itu terjadi? Dia katakan tidak mungkin, ustazah. Sudah, sekarang sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah dan engkau katakan kepada orang tuamu, bertaubatlah wahai ibu, bertaubatlah wahai ayah. Kenapa ya akhwat? Karena kalau orang tua yang dia berzina dan tidak bertaubat, maka itu adalah hutang. Anaknya akan melakukan perzinahan yang semisal. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Siapa di sini yang didolimi? Anaknya nggak berbuat apa-apa, tapi karena dosa orang tuanya anaknya diseret. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka dari itu penting bagi kita ya akhwat, kita banyak berdoa kepada Allah. Tulis doanya. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Apa itu artinya? Ya Allah, hamba memohon, hamba memohon at-tuqa. Allahumma inni as'alukal huda. Al-huda petunjuk, wat tuqa ketakwaan, wal afaf kesucian. Maksudnya kita dijauhkan dari yang namanya perzinahan atau perbuatan-perbuatan fahisyah, wal ghina dan kekayaan. Jadi kita memohon 4 perkara. Yang pertama kita memohon petunjuk, yang kedua kita memohon ketakwaan, yang ketiga kita memohon kesucian, yang keempat kita memohon kekayaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di zaman di mana perzinahan merajalela ya akhwat. Yang namanya zina itu bukan hanya, mohon maaf, laki-laki dan perempuan. Masuk juga dalam perzinahan ketika laki-laki suka laki-laki, ketika perempuan suka perempuan, dan itu merajalela di zaman kita sekarang ini. Sunnatullah ketika ini terjadi pada zaman ini, karena memang Rasulullah SAW beliau pernah mewanti-wanti kita, tidaklah hari kiamat terjadi kecuali perzinahan merajalela. Maka dari itu, apa yang bisa kita lakukan ya akhwat? Kita tidak perlu menyalahkan keadaan. Yang harus kita lakukan adalah jaga diri kita terlebih dahulu, jaga anak-anak kita, titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan banyak-banyaklah berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian silahkan dibuka surat Thaha ayat 43. Surat ke-20, surat Thaha dibaca ayat 43 sampai 44. Yuk ta'awud terlebih dahulu. Minasyaitonir rajim. Izhaba ila fir'auna innahu tagha
فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. Baik, ayat ini mengisahkan bahwa Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada Firaun. Ibu-ibu ada yang kenal Firaun enggak? Firaun itu siapa? Ayo, saya mau cek dulu. Firaun itu siapa? Coba saya mau cek mbak yang pakai masker hijau. Iya. Ibu pernah dengar Firaun? Siapa Firaun itu? Raja di masa Nabi Musa. Namanya Firaun. Sebutan untuk raja-raja Mesir. Ya, Masya Allah, Santi, bagus. Jadi Firaun itu adalah sebutan bagi raja-raja Mesir kala itu. Dan Firaun di zamannya Nabi Musa itu mengerikan. Kenapa ibu? Karena ia mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Ia mengaku-ngaku sebagai pencipta sungai Nil yang ada di Mesir. Karena kejahatan Firaun yang begitu luar biasa, bahkan Firaun memperbudak waktu itu orang-orang Bani Israel. Allah mengutus Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam. Nabi Musa dan Nabi Harun ini kakak beradik. Ya. Kemana Allah memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk mendatangi Firaun? Di situ Allah berpesan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faqula lahu qawlan layyina. Wahai Musa, wahai Harun, ketika engkau berdakwah kepada Firaun, maka berdakwalah dengan lemah lembut. Di sini kita bisa mengambil sebuah kaidah ya akhwat, bahwa teman-teman yang saat ini sedang belajar, suatu hari kelak harus bisa menjadi seorang da'iyah, harus bisa menjadi orang yang mengajak kepada kebaikan. Dan orang yang mengajak kebaikan itu tidak harus berada di depan podium, tidak juga harus memegang mic, tidak. Orang yang bisa beramar ma'ruf nahi mungkar itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dari kita harus bisa beramar ma'ruf nahi mungkar. Apa itu amar ma'ruf nahi mungkar? Mengajak kebaikan dan mencegah dari perbuatan kemungkaran. Kenapa ya akhwat? Kalau semua orang diam, tidak mau beramar ma'ruf nahi mungkar, maka kerusakan akan ada di mana-mana. Dan dalam kaidah berdakwah atau beramar ma'ruf nahi mungkar, maka berdakwalah dengan lemah lembut. Ini adalah ajaran Islam. Jadi mohon maaf kalau ada yang berdakwah dengan cara bom sana, bom sini, bunuh sana, bunuh sini, mengatakan itu kafir, itu kafir. Saya katakan bahwa itu bukan dari ajaran Islam, bukan. Ya. Bagaimana Islam ketika mengajak orang lain untuk bisa mendekat dengan Islam? Maka dia akan berkata-kata yang lembut. Dia akan memiliki akhlak yang bagus. Ya. Terkadang ya akhwat, subhanallah, ada kalanya orang dia senang kepada Islam, dia mau dekat dengan kita bukan karena kita pandai berbicara, tapi karena akhlak yang baik yang kita tunjukkan kepadanya. Dia akhirnya mengatakan, oh ternyata Islam itu bagus. Dari mana engkau katakan Islam itu bagus? Saya punya teman, saya pernah dapat curhatan seperti itu. Ada seorang mu'allaf yang dia berkata kepada saya, seorang akhwat, dia masuk Islam karena punya sahabat seorang muslimah yang baiknya luar biasa. Masya Allah. Ketika dia mendapatkan hidayah dari Allah, ia bukan mendapatkan hidayah dari ustadz yang berbicara di depan, bukan. Tapi ketika dia bermuamalah dengan seorang muslimah, dan muslimah ini menunjukkan akhlak yang baik, kemudian dia terkesima dengan akhlak yang baiknya itu. Subhanallah. Maka jadilah kita ketika kita berdakwah harus dengan penuh kesabaran, harus penuh dengan lemah lembut. Demi Allah, tidak dibenarkan bagi seseorang yang berdakwah dengan lisan yang kotor. Tidak dibenarkan bagi siapapun yang berdakwah dengan lisan yang mengejek sana, mengejek sini.
sini, memfitnah sana, memfitnah sini, itu bukan dari ajaran Islam. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang membawa-bawa Islam tapi ternyata dia berdakwanya dengan cara yang kasar, na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan ketahuilah wahai saudariku bahwa hal demikian, ya, berdakwah dengan cara yang kasar, berdakwah dengan cara memfitnah, itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian Syekh mengatakan di sini falikulli maqamin maqal. Lihat teman-teman, bagus banget. Ini ada kaidah lagi. Masya Allah. Saya kalau baca kitabnya Syekh Utsaimin itu banyak mendapatkan faidah. Kenapa? Karena beliau itu Allah berikan kelebihan ahli dalam semua bidang. Semoga Allah merahmati beliau, semoga Allah meluaskan kubur beliau rahimahullahu taala wa yusi' qabruhu wa yaj'al wa jannatul firdausil a'la. Semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan Syekh Utsaimin rahimahullah di dalam surga firdaus tertinggi. Amin Allahumma amin. Kata beliau, dan setiap perkataan itu harus pandai menempatkan. Jadi setiap apa yang kita ucapkan itu harus ditempatkan di tempat yang sesuai. Beliau memberikan contoh ya akhwat di sini. Apa kata Syekh Utsaimin? Kata beliau, contohnya diantaranya adalah orang tua. Ketika dia menjadi orang tua dan melihat anaknya misalnya kasruz zuzaz, memecahkan kaca, atau anaknya fathul abwab, dia buka pintu dan lari, tidak tahu waktu untuk keluar rumah, malam hari dia keluar misalnya, atau dia tidak pulang ke rumah, maka apakah orang tua dia tidak berucap apa-apa? Apakah orang tua dia tidak tegas kepada anaknya dengan dalih kelemah lembutan ini? Maka kata Syekh Utsaimin itu tidak dibenarkan. Ya, jadi kita sebagai orang tua dalam mendidik anak itu kayak ada tarik ulur, seperti macam main layang-layang gitu ya, tarik ulur. Kadang tegas, kadang kita berikan apresiasi. Ya, itu dalam mendidik anak-anak. Kenapa? Karena kalau orang tua itu dia mendidik terlalu kasar, kalau orang tua itu mendidik anak terlalu terlalu syiddah itu terlalu keras, maka anak ini akan memiliki watak yang kasar. Ya, kalau orang tua mendidik anak dengan pukulan, maka yakinlah anak ini akan menjadi pribadi yang suka memukul. Tapi anak yang dididik dengan ketegasan oleh orang tua, maka anak ini akan tumbuh menjadi pribadi yang bijak. Ya, kenapa? Karena dia tahu kemana dia harus menempatkan. Subhanallah. Jadi PR untuk kita sekolah lagi, sekolah menjadi orang tua yang salihah, dan bagaimana kita harus bersikap kepada anak-anak kita manakala anak-anak kita sudah melanggar sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Baik, kemudian di sini kata Syekh, sebagaimana juga Rasulullah SAW memerintahkan seseorang untuk menyuruh anak-anaknya untuk salat. Murru auladakum bis salati lis-sab'. Apa kata baginda Nabi kita Muhammad? Murru, ya, perintahkan anak-anakmu untuk salat, ya. Mulai dikenalkan salat itu pada usia 7 tahun diperintahkan. Dan ini kalau ada anak usia 7 tahun ibu-ibu, kadang salat kadang tidak, maka jangan dipukul. Ini melanggar aturan syariat. Ada anak usia 7 tahun kadang salat kadang kadang tidak, kita tidak boleh berkata kasar. Kapan kita boleh memukul? Kata Rasulullah SAW, wadribuhum 'alaiha li'ashr. Dan kita boleh memukul dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas, dengan pukulan yang kita tidak boleh memukul di atas kepalanya, di atas wajahnya ketika anak-anak usianya 10 tahun. Dengan niat apa? Dengan niat mendisiplinkan karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini ya akhwat, saya memiliki kaidah bahwa sebenarnya anak-anak kita ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk kita orang tua mengenalkan anak-anak bagaimana salat di usia 7 tahun, harusnya yang pertama kita lakukan sebelum anak-anak itu berusia 7 tahun adalah bukan mengenalkan bagaimana tata cara salatnya, tapi kita mengenalkan Allah Subhanahu wa taala dulu kepada anak-anak. Di tempat kami ada beberapa wali murid ya yang meminta kepada tim kami, kepada guru-guru kami, Ustazah, kenapa di satu anak-anak tidak ada salat duha? Kenapa di satu tidak ada salat duhur berjamaah?
Saya katakan kami sedang berusaha untuk menuju ke sana. Tapi sebelumnya kami ingin anak-anak mencintai Allah terlebih dahulu. Kami ingin anak-anak mengenal kenapa mereka harus sholat. Ya, jangan sampai kita terlalu ngegas mengajarkan tata cara salat kepada anak-anak sebelum anak-anak tahu untuk apa dia salat. Saya pernah mendapatkan curhatan dari seorang ibu, dan ini waqi', ini adalah kenyataan, insyaallah beritanya thiqah, karena ibu itu yang berkata kepada saya, "Ustazah, dulu anak saya waktu TK rajin salat. Bahkan di waktu TK itu dia sudah hafal bacaan salat. Tapi kenapa Ustazah ketika usianya sudah balik justru dia malas untuk salat? Padahal dia laki-laki. Kalau waktunya salat saya gubrak-gubrak, salat nak. Ibu punya anak yang begitu enggak? Punya. Dia sudah balik, tapi waktunya salat ibu masih ngobrek-gobrek. Ayo salat. Punya? Punya. Banyak ya. Kalau demikian, ada yang salah dalam proses kita mengajarkan salat kepada anak-anak. Terus gimana kalau udah seperti itu? Kan gak mungkin anak kita dibalik lagi usianya jadi usia 4 tahun, 5 tahun. Ya. Yang pertama, minta kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Ya Allah, ini karena kejahilan saya sebagai orang tua. Yang kedua, mulai ajarkan kepada anak-anak untuk apa dia salat. Ya. Kalau di tempat kami itu stepnya anak-anak dikenalkan Allah dulu. Anak-anak dikenalkan Allah, sesuatu yang dia dapatkan kita katakan dari siapa ini nak? Dari Allah. Dari siapa? Dari Allah. Tapi kan tadi ummah yang membelikan. Iya, ummah yang membelikan, tapi ini rizki uangnya dari Allah. Ummah gak bisa mencetak uang. Loh, Pak Jokowi bisa mencetak uang. Namanya anak-anak. Pak Jokowi gak bisa nyetak uang kalau tidak dari Allah. Terus kita, dari mana Pak Jokowi? Dari emas. Emas siapa yang menentukan dari bumi? Dari Allah. Ujung-ujungnya dari Allah. Terus kita katakan bahwa ini adalah rizki dari Allah. Setelah anak-anak banyak mendengar Allah dan Allah dalam telinga mereka, maka ketika mereka sudah mencintai Allah, harapan kami ketika mereka sudah menjadi seorang mukallaf, seorang yang dibebankan syariat, dan kita katakan, nak, engkau telah diberi banyak nikmat oleh Allah dari mulai kamu kecil. Sekarang saatnya engkau berkewajiban berterima kasih, bersyukur kepada Allah dengan cara salatnya. Itu yang kami harapkan, sehingga tidak terjadi kemudian di sebuah perjalanan anak-anak mogok salat. Dan sebelumnya kita juga katakan bahwa sesungguhnya yang namanya salat itu punya fadilah, punya keutamaan tersendiri. Untuk apa salat? Kita jelaskan. Untuk apa kita belajar menuntut ilmu? Harusnya seorang ibu bisa menjelaskan kepada anaknya. Biasanya orang-orang akan lebih termotivasi mengerjakan sesuatu apabila dia tahu fadilahnya, apabila dia tahu keutamaannya. Begitu ibu-ibu, mohon maaf kalau ada yang kurang sepakat dengan saya, tapi itu yang sedang kami kerjakan. Ya, mohon doanya. Baik, kemudian di sini yaqulu sedikit lagi, mujtanibal kalimatul jafiyah. Hada sahih. Kata Syekh, ini Syekh Bakar Abu Zaid berkata, hendaklah seorang penuntut ilmu dia bisa menjauhkan perkataan-perkataan yang jaf. Jaf itu perkataan yang kasar. Kemudian Syekh Utsaimin mengatakan hada sahih, ini betul. Ya, hendaklah seorang penuntut ilmu dia menjauhkan dirinya dari perkataan-perkataan yang kotor, dari perkataan-perkataan yang buruk, dari perkataan-perkataan yang kasar. Kemudian Syekh Abu Bakar Abu Zaid berkata, al-khitabul layyin yata'allafun nufusun nasizah, dan hendaklah perkataan yang baik itu dia akan menarik jiwa-jiwa yang bersih. Indana kalimat yaqulaha al-'ama la adri hal tuwafiquna 'alaiha am la. Al-kalamul layyin ya'khudhu bil haqqil bayyin yaghribul haqqul bayyin la budda an nafhamul murad, yani an talina al-kalam lil khasmi walau kana al-haqqu ma'ahu fa innahu yatanazal an haqqihi falaysa ma'na anna al-kalamul layyin yubtilul haqq, la yablighul haqqul bayyin ay fi ma jaa bihil khasm. Jadi kata Syekh begini, terkadang kalimat yang lembut itu, kalimat lembut ibu, bisa menarik jiwa-jiwa yang ingin mendapatkan kebenaran. Contoh, ada seorang dai yang pembawaannya tuh lembut. Maksudnya pembawaannya lembut, dia tegas tapi lembut. Dengan seorang dai itu seorang yang biasa berdakwah, yang kalau berkata itu kata-katanya keluar dari mulutnya itu kata-kata yang kotor, kata-kata menghina, mencela. Kira-kira ibu suka yang mana? Suka yang lembut, suka yang kalau berkata tidak keluar darinya kata-kata yang kasar. Maka inilah fitrah manusia. Kalau demikian, kata Syekh,
Jadilah kita para penuntut ilmu yang kelak nanti akan menyebarkan ilmu dengan kelembutan. Subhanallah, catat baik-baik, Bu. Jadi kelemah lembutan adalah sifat yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu, ya. Dan juga sifat yang harus dimiliki oleh seorang pengajar, terutama adalah bagi para ibu dan calon ibu. Terakhir, kepada siapa kita harus berlemah lembut ya akhwat? Kepada orang-orang yang beriman. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW beliau diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Rasulullah itu orang yang berlemah lembut kepada orang-orang yang beriman, dan beliau tegas kepada orang-orang yang tidak beriman. Dengan demikian, dari paparan kajian di pagi hari ini, yang mesti kita lakukan adalah minta kepada Allah agar Allah memberikan kelemah lembutan untuk diri kita. Minta kepada Allah agar Allah berikan sifat lemah lembut kepada suami kita. Kalau suami kita belum memiliki sifat lemah lembut, minta kepada Allah agar Allah berikan kelemah lembutan untuk anak-anak kita, dan banyak-banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala manakala ketika kita bermuamalah dengan anak-anak kita, bermuamalah dengan tetangga kita, bermuamalah berhubungan dengan orang-orang terdekat kita, kita belum bisa berlemah lembut. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah jadikan hati-hati kita lembut. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita kelak dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullahu khaira. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.